Bab 442 kelemahan adalah dosa. Robert seketika menghentikan ucapannya. Orang-orang dari keluarga Kusuma, termasuk keluarga Angel, juga ikut menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang wanita berbalut gaun hitam yang baru saja turun dari sebuah mobil dan sekarang sedang berjalan menghampiri mereka. Wanita itu berbalut gaun rendah berwarna hitam yang membuat lekuk tubuhnya menjadi semakin seksi. Gaun tersebut berhenti tepat di atas lutut dan memperlihatkan kedua kaki yang jenjang. Jenny juga sedang mengenakan kacamata coklat tua yang memberikan kesan dingin dan sulit didekati orang-orang. "Jenny?" teriak Angel. Mary dan David juga tampak kaget. Mereka sungguh tidak mengira kalau Jenny sempat pulang. Sedangkan Valentino juga menatap Jenny sembari tersenyum tipis. Selama beberapa waktu ini, Jenny terlihat lebih dewasa dibanding sebelumnya. "Ayah, ibu, kakak ipar," sapa Jenny kepada keempat orang itu sembari melepaskan kacamatanya. Ketika Jenny menatap Valentino, matanya tampak kilau kerinduan yang tidak bisa ditahan. Setelah itu, dia kembali mengalihkan pandangannya. Kemudian, Jenny melangkah perlahan ke sisi mereka berempat. Mereka sekeluarga telah berkumpul di sini. "Robert, katamu aku tidak peduli dengan keluarga Kusuma dan kakek. Aku sudah membeli tiketnya dari awal, hanya saja pesawatnya sedikit terlambat. Tapi kamu malah sangat tidak sabar untuk menjelekkan diriku. Keluarga kita memang menghargai kekerabatan dan harus berbakti kepada orang tua. Tapi di antara peraturan keluarga yang ditetapkan kakek, ada sebuah peraturan yang mewajibkan kita semua untuk saling menyayangi dan saling menjaga. Apa kamu sudah menjalankannya? Jadi, apakah ini adalah caramu menaati peraturan keluarga dengan menjelekkan keluarga lain dari belakang?" tanya Jenny sembari menatap Robert. Robert mangap-mangap, dia tidak bisa menyangkal perkataan Jenny. Bahkan Bobby dan Kiara juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka kalau Jenny bisa pulang tepat waktu untuk mengikuti perjamuan keluarga. "Jenny, nenek sangat senang kamu bisa kemari. Tidak perlu dibahas lagi, ayo kita masuk." Nyonya besar Kusuma mengetuk tongkatnya ke atas tanah beberapa kali, kemudian berbalik pergi. "Iya, Nek," jawab Jenny mengiyakan. Anggota keluarga Kusuma lainnya juga tidak beromong kosong lagi dan segera berjalan kembali ke dalam. Rencana yang sudah disiapkan oleh Bobby dan yang lainnya untuk menghadapi Angel dan keluarganya kini sudah hancur berantakan. Angel dan keluarganya pun berjalan masuk ke taman. Perjamuan keluarga belum dimulai, jadi mereka semua asal mencari tempat duduk untuk berbincang dengan gembira. Angel dan Jenny sudah lama tidak bertemu, tentunya punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka berdua langsung mengabaikan Valentino dan sibuk berbincang. David sebagai putra keduanya Nyonya besar Kusuma harus membawa Mary untuk menyapa anggota keluarga Kusuma yang lainnya. Valentino agak kurang kerajaan, jadi dia duduk di samping mereka berdua sambil makan buah-buahan. Robert, Kiara, dan yang lainnya kembali duduk bersama sembari berbisik mendiskusikan sesuatu. Kemudian, mereka juga beberapa saat sekali terus melirik ke arah Valentino. Valentino tersenyum tipis. Tidak perlu ditebak lagi, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang busuk. Namun, Valentino juga tidak peduli. Apapun yang ingin mereka lakukan, Valentino akan meladeni mereka. Ketika Valentino sedang makan anggur, ponsel di kantongnya mendadak bergetar. Begitu dia mengeluarkan ponselnya, ada sebuah pesan masuk dari Hendrik. "Tuan Muda Valentino, orang yang diutus keluarga Wijaya sudah tiba. Tapi mereka punya satu syarat, yaitu Tuan Muda masih tidak boleh membongkar identitas Tuan Muda. Kalau tidak maharnya hanya bisa ditunda." Begitu membaca pesan dari Hendrik, anggur yang ada di tangan Valentino langsung hancur. Ekspresi wajahnya juga tampak sangat masam. Valentino sudah menduga kalau keluarga Wijaya tidak mungkin akan menaati permintaannya. Mereka pasti tidak akan melakukan sesuai dengan permintaan Valentino. Valentino ingin keluarga Wijaya menggunakan nama mereka untuk mengirim mahar, agar dia bisa memberikan sebuah status kepada Angel. Meski Angel belum sah menjadi seorang nyonya keluarga Wijaya, setidaknya dia sudah diakui oleh keluarga Wijaya. Tidak disangka, ternyata keluarga Wijaya akan melakukannya seperti ini. Tindakan hari ini telah menyatakan sikap mereka. Maharnya boleh diberikan, tapi tidak boleh disebut kalau Valentino yang memberi ini. Dengan begini, mereka masih belum mengakui Angel. Keluarga Wijaya telah menyusun sebuah rencana yang bagus. Valentino hanya bisa menghela napas dalam hati. Tidak seharusnya dia berharap pada keluarga Wijaya. Kalau Valentino ingin membawa Angel masuk ke keluarga Wijaya,
Dia harus punya kekuatan untuk mengendalikan semuanya terlebih dulu. Keluarga Wijaya tidak ingin menuruti perkataan Valentino, sementara Valentino juga tidak ingin menjadi boneka yang dikendalikan mereka. Hal yang paling penting adalah, di saat dia telah menyiapkan semuanya untuk waktu yang cukup lama, bagaimana mungkin dia melepaskannya begitu saja ketika sudah hampir terwujud. Beritahu mereka, Valentino tidak takut dengan paksaan orang lain. Terserah mereka ingin mengirimkan maharnya atau tidak. Raut wajah Valentino tampak sangat masam. Dia dengan cepat mengetik balasannya kepada Hendrik. Keluarga Wijaya tiba-tiba mengusulkan permintaan seperti itu di detik-detik terakhir. Pasti sudah dipikirkan secara matang dan tidak bisa disanggah lagi. Valentino tahu jelas dengan hal itu. Ketika sedang berada di Rain Mansion, ucapan Prabu memang tidak salah. Kelemahan adalah dosa pada zaman sekarang. Sekarang Valentino masih tidak sanggup mengendalikan semuanya, jadi dia hanya bisa menahan diri dulu. Ketika Valentino sudah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan semuanya, jangankan keluarga Wijaya dari kota Kamar, bahkan seluruh dunia juga tidak bisa menghentikannya. Begitu terpikir akan hal itu, Valentino mengepalkan tinjunya dengan erat. Valentino, ada apa? Kenapa kamu tampak tidak senang? Tiba-tiba Angel memandang Valentino sembari mengernyit. Valentino terdiam, kemudian segera tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Dia berkata sambil mengambil tisu untuk membersihkan tangannya dari anggur tadi. "Kakak ipar, tidak bagus kalau kakak ipar memikirkan wanita lain ketika sedang bersama kakak." Loh, Jenny juga memandang Valentino sambil bercanda. Tidak, kok. Valentino agak tidak bisa berkata-kata. Bukankah Jenny sedang mencari masalah? Apanya yang tidak? Angel sengaja menatap Valentino dengan tegas. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan wanita lain di hadapan kakakmu? Tidak mungkin. Jelas Valentino. Oh ya? Kalau begitu, saat kamu tidak ada di depanmu, kamu akan memikirkan wanita lain? Angel membelalakan matanya. Pefut. Jenny seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara Valentino terdiam sejenak, lalu berdeham. Valentino bisa menghadapi semua orang hebat dari kota Neo dengan tenang, sedangkan ketika menghadapi mereka berdua, Valentino sungguh tidak berdaya. Sudah. Kakak ipar, coba kalian lihat tempat yang kukunjungi ketika sedang berlibur. Lain kali kita pergi bersama, ya? Jenny bergegas mengeluarkan ponselnya dan mencari foto-foto yang dia potret kemarin. Mereka bertiga pun bersama-sama melihat foto-foto tersebut. Dari kejauhan, Robert dan Kiara semakin dengki ketika melihat mereka bertiga sangat rukun. Jenny jelas-jelas sudah berhasil kuasut, dia sudah setuju ingin menyingkirkan Valentino. Sekarang entah kenapa dia tiba-tiba memiliki hubungan yang baik dengan Valentino. Ucap Robert dengan dingin. Bab 443 berbudi luhur. Robert, kamu polos sekali. Selain diriku, Kiara, siapa yang ingin membantumu? Kamu harus mengerti, kelak aku akan menjadi seorang nyonya dari keluarga Wijaya. Sekarang aku hanya murni membantumu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan aset keluarga Kusuma. Aku hanya tidak menyukai Anggil. Dia hanyalah seorang wanita rendahan, atas dasar apa dia mengendalikan satu perusahaan. Kiara tertawa sinis. Robert tanpa sadar mengangguk saat mendengar ucapan Kiara. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. Benar. Aku tahu. Terima kasih, Kak Kiara. Omong-omong, apa urusan kakak sudah selesai? Kudengar dari Bibi, Tuan Muda Wijaya sudah akan menikahi kakak. Mendengar pertanyaan Robert, Kiara tampak sedikit gelisah. Dia pun berkata dengan shock. Tentu saja. Tidak akan lama lagi. Bisa saja hari ini juga Tuan Muda Wijaya akan menjemputku pergi. Beberapa orang dari keluarga Kusuma ini mengira Anggil sangat hebat karena sudah menjabat sebagai CEO. Dia hanyalah seonggok kotoran di hadapan keluarga Wijaya dari kota Kamar. Kalau mereka pintar, sekarang mereka pasti akan berusaha menyanjungku. Saat aku menikah dengan Tuan Muda Wijaya, mereka juga akan mendapat keuntungannya. Ucap Kiara dengan sombong. Benar. Orang-orang itu sudah buta. Pokoknya aku akan tetap melindungi kakak. Jawab Robert sambil tersenyum. Kalau Kiara saja, Robert tidak akan peduli. Namun, kalau Kiara menjabat sebagai nyonya keluarga Wijaya, maka itu akan sangat mengerikan. Tenang saja. Asalkan kamu lakukan sesuai apa yang kukatakan, aku pasti akan mengusir Angel dari keluarga Kusuma sebelum aku pergi. Agar keluarga kalian yang menguasai perusahaan. Ucap Kiara dengan santai. Robert seketika sangat gembira saat mendengar ucapan Kiara.
Dia terus mengucapkan terima kasih kepada Kiara. Ketika semua anggota keluarga Kusuma berbincang di taman, Nyonya Besar Kusuma berjalan keluar sambil dipapa oleh dua pelayan. Semua anggota keluarga Kusuma, silakan ikut aku pergi sembahyang kepada Tuan Besar. Berdasarkan kebiasaan mereka, sebelum dimulai perjamuan, mereka akan sembahyang kepada Tuan Besar Kusuma dulu. Semuanya tidak berani menunda waktu mengenai hal yang sangat penting ini. Mereka pun segera menghentikan pembicaraan mereka dan berdiri. Setelah itu, puluhan anggota keluarga Kusuma mengikuti Nyonya Besar Kusuma masuk ke aula. Nyonya Besar Kusuma berjalan di baris paling depan dan menuju ke papan sembahyang Tuan Besar Kusuma. Dia adalah orang pertama yang menghidupkan dupa. Selanjutnya, ada seseorang yang bertugas untuk menghidupkan dupa-dupa dan membagikannya kepada semua anggota keluarga Kusuma. Nyonya Besar Kusuma berada di baris paling depan, sementara Bobby, David dan adiknya berada di belakang Nyonya Besar Kusuma. Di belakang mereka, barulah menantu keluarga Kusuma, Mary dan yang lainnya. Sementara Valentino, Anil, termasuk Robert dan Kiara, para cucu keluarga Kusuma berdiri di baris paling belakang. Puluhan orang itu berdiri sesuai aturan dan langsung memenuhi aula tersebut. Tidak ada orang yang berbicara di aula besar itu. Semuanya sedang menggenggam dupa sambil berdiri dengan tegak dan serius. Asap dupa segera memenuhi ruangan dan tercium aroma kayu pinus yang lembut. Seluruh anggota keluarga Kusuma silakan berlutut. Nyonya Besar Kusuma berteriak dengan keras di hadapan papan sembahyang Tuan Besar Kusuma. Srek! 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 Puluhan orang itu, kecuali Nyonya Besar Kusuma, sontak berlutut di bantal yang sudah disiapkan dari awal. Pada suasana seperti ini, Robert dan Kiara juga tidak berani melakukan hal yang tidak-tidak. Mereka dengan patuh menutup mulut mereka dan berlutut. Sedangkan Valentino malah mengangkat kepalanya untuk menatap papan sembahyang Tuan Besar Kusuma. Di sana ada selembar foto hitam putih. Ketika Valentino melihat wajah pria tua yang tegas itu, hatinya seketika bergejolak. Semasa hidupnya, Valentino hanya pernah menghormati dua orang, yaitu Tuan Besar Wijaya dan Tuan Besar Kusuma. Tuan Besar Wijaya senantiasa melindungi Valentino. Dia sudah melindungi Valentino agar bisa tumbuh dewasa dengan tenang dan bahagia. Selain itu, Tuan Besar Wijaya juga mendidik Valentino bagaimana caranya menjadi orang baik. Sementara Tuan Besar Kusuma sangat berbudi luhur padanya. Tidak berlebihan kalau Valentino menyebutnya sebagai orang tua kandungnya. Kalau pada saat itu bukan karena Tuan Besar Kusuma yang memberikan tempat istirahat untuk Valentino, mungkin sekarang ini Valentino sudah meninggalkan dunia ini. Valentino sangat berutang budi pada kedua pria tua itu. Akan tetapi, sekarang mereka berdua sudah meninggal dunia. Saat melihat foto hitam putih Tuan Besar Kusuma, Valentino tanpa sadar memikirkan masa lalunya. Sifat Tuan Besar Wijaya dan Tuan Besar Kusuma sangatlah mirip. Kalau mereka sempat bertemu, mereka berdua pasti akan menjadi teman dekat. Valentino juga sangat sedih mengenai penyakit yang diderita Tuan Besar Kusuma. Kalau saat itu Valentino masih berhubungan dengan keluarga Wijaya, dengan kemampuan medis keluarga Wijaya yang sangat canggih, mungkin saja mereka bisa menyembuhkan Tuan Besar Kusuma dengan mudah. Hanya saja kalau diungkit lagi, semua itu sudah tidak ada gunanya lagi. Balas budi terbaik yang bisa dilakukan Valentino adalah mewujudkan keinginan Tuan Besar Kusuma. Valentino memandang foto hitam putih itu sambil bersumpah di dalam hati, "Kakek, selama aku masih hidup, aku akan melindungi bisnis dan kejayaan grup Kusuma serta mewujudkan janjiku untuk mencintai Angel dengan seluruh jiwa ragaku." Ketika Tuan Besar Kusuma membiarkan Valentino masuk ke keluarga Kusuma, dia bukan sengaja membiarkan cucu perempuan kesayangannya masuk ke lubang neraka. Di antara Tuan Besar Kusuma dan Valentino ada sebuah perjanjian. Valentino adalah orang yang sangat menghargai hubungan, juga menghormati janji dan sumpah. Jadi, Valentino tidak akan mengingkari ucapannya sendiri. "Valentino, kamu cari mati, ya?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menusuk telinga Valentino. Ketika Valentino tersadar dari lamunannya, dia menatap Robert sembari mengernyit. "Kami semua sudah bersujud, kenapa kamu tidak bersujud? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa tempat ini terlalu kecil bagimu hingga tidak layak bagi Dewa Seagung dirimu? Bahkan sekedar sembahyang kepada kakek?" Tanya Robert sembari menggertakkan giginya. Sekarang Valentino baru sadar kalau dia sudah melamun cukup lama ketika memikirkan hal itu hingga lupa untuk bersujud. Kini, semua anggota keluarga Kusuma sedang bersujud,
Tapi hanya Valentino seorang yang tidak bersujud. Kelihatannya memang sangat tidak pantas. Aku tidak kedengaran. Jelas Valentino dengan datar. Teruslah berpura-pura. Robert sontak bangkit, lalu beranjak menghampiri Valentino dengan penuh amarah. Apa kamu yakin ingin berkelahi denganku? Tanya Valentino dengan datar sembari memandang Robert. Begitu selesai bicara, Robert seketika menghentikan langkahnya. Wajahnya juga langsung memucat. Dia bukanlah lawan Valentino. Pukulan yang diberi Valentino pada beberapa waktu lampau masih terasa sakit. Kurang ajar sekali kalian, teriak Nyonya Besar Kusuma. Robert sontak terdiam, lalu kembali ke tempatnya dengan patuh. Sedangkan yang lainnya juga tidak berani banyak bicara. Suasana di aula pun kembali hening. Bersujud lagi, teriak Nyonya Besar Kusuma. Kali ini, Valentino bersujud bersama dengan yang lainnya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang layak membuat Valentino bersujud padanya. Tuan Besar Kusuma termasuk satu di antara beberapa orang yang layak. Setelah selesai sembahyang, perjamuan keluarga Kusuma akhirnya secara resmi dimulai. Mereka semua masing-masing mencari tempat duduk dalam kelompok kecil, sekitar 5 hingga 3 orang. Tentu saja, tempat duduk itu tidak bisa asal duduk. Keluarga terhormat memiliki peraturan mereka sendiri. Semua tindakan mereka harus sesuai dengan tradisi. Nyonya Besar Kusuma duduk di kursi utama yang terletak lebih tinggi, sedangkan di sisi kanan dan kirinya telah disusun dengan meja panjang. Keturunan keluarga Kusuma generasi kedua dan ketiga akan duduk di tempat yang berbeda. Bab 444 masalah pernikahan telah disetujui. Dikarenakan usia mereka sama, sehingga obrolan mereka pun nyambung antar satu sama lain. Hal ini juga merupakan tujuan Tuan Besar Kusuma untuk mengatur perjamuan keluarga, agar hubungan antara semua orang di keluarga Kusuma lebih harmonis. Namun setelah Tuan Besar Kusuma pergi, suasana hangat ini pun tidak pernah terlihat lagi dan suasana keluarga menjadi keruh, ingin menjatuhkan serta menginjak-injak harga diri Angel. Di mata semua orang keluarga Kusuma saat ini, memang tidak berani menertawakan Angel terlalu banyak. Meski demikian generasi ketiga dari keturunan langsung Robert itu tidak akan dengan mudah melepaskan Valentino dan yang lainnya pergi begitu saja. Selama 3 tahun terakhir, terus mengejek Valentino untuk mencari kesenangan telah menjadi kebiasaan mereka. Setelah menjadi kebiasaan, akan menjadi keharusan. Hidangan yang indah dan sangat harum disajikan secara satu persatu. Tidak salah lagi, makanan di rumah lebih harum. Aku tidak bisa menemukan makanan seenak ini di luar. Jenny menghela napas. Yo, mahasiswa luar negeri ini aneh juga, ya. Aku saja belum pernah mencicipi hidangan di luar negeri, tapi kamu sudah sampai bosan memakannya. Terdengar sebuah suara dengan nada sedikit menghina yang datang dari samping. Itu adalah Kiara. Kiara tidak tahu atas alasan apa, mati-matian harus duduk dekat dengan Angel dan duduk di sebelahnya Jenny. Yang aku maksudkan itu tempat jalan-jalan beberapa hari yang lalu, bukan ke luar negeri. Jenny menjelaskan dengan ringan. Wah, orang kaya, bisa-bisanya pergi jalan-jalan. Kiara masih mengatakan dengan nada menghina. Jangan bicara mengejek seperti itu semua adalah uang yang aku dapatkan dari hasil siaran langsungku. Jenny menatap Kiara sambil mengerutkan alisnya. Kiara sedikit cemberut dan berkata, Jenny, kamu sebaiknya lebih sopan padaku. Jika tidak, tunggu aku sampai menjadi nyonya muda keluarga Wijaya, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang aku bereskan. Kamu? Jenny sedikit menggertakkan gigi. Jenny, makanlah. Pada saat ini, Mary yang berada di depannya berteriak dan memberikan isyarat mata pada Jenny. Jenny mendengus, berbalik sedikit ke samping dan berhenti memperhatikan Kiara. Namun, Kiara tidak bermaksud menyerah. Dia mencundungkan tubuh ke depan, lalu memandang Angel dan bertanya. Angel, Valentino, apa kalian masih ingat apa yang aku katakan saat aku meninggalkan perusahaan? Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian berlutut di hadapanku seorang Kiara untuk meminta maaf. Valentino, kamu berani-beraninya memukul calon nyonya muda keluarga Wijaya. Bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku, keluarga Wijaya tidak akan memaafkanmu, jadi sebaiknya kamu pikirkanlah sendiri baik-baik. Kiara menatap Angel dengan sangat sombong dan sambil tersenyum. Angel tercengang sesaat dan tidak berbicara. Sementara Valentino sedikit cemberut. Di dunia ini tidak pernah kekurangan orang bodoh yang merasa dirinya paling hebat sendiri. Kiara adalah salah satu contoh yang sangat nyata. Aku sangat penasaran,
siapa yang membuatmu begitu percaya diri sampai-sampai kamu berpikir bahwa kamu akan menjadi nyonya muda dari keluarga Wijaya? Tanya Valentino dengan penasaran. Hah? Sepertinya dari seluruh keluarga Kusuma, hanya kalian satu-satunya yang tidak mengetahuinya, kan? Sekarang di seluruh keluarga Kusuma, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Kiara, adalah istri yang ditunjuk oleh tuan muda tertua dari keluarga Wijaya, dan Tuan Wijaya akan segera datang menjemputku? Kiara berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat Kiara yang sedang berlagak sok hebat untuk menakut-nakuti orang, Valentino hanya menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Sungguh tidak tahu apa mungkin dia pernah sampai memimpikan kejadian itu, sehingga dia menjadi begitu percaya dirinya. Lucu sekali. Angel, kamu ingatlah, bahkan jika kamu lebih cantik dariku, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk bisa memasuki keluarga Wijaya. Hadiah mahar sebesar 18 miliar adalah milikku dan yang disukai oleh Tuan Wijaya pun adalah aku. Kiara mencibir. Angel menjawab dengan ringan. Tolong jaga batasan dirimu sendiri. Aku juga tidak peduli tentang itu. Kelly, lelucon. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, Angel. Ucap Kiara dengan cemberut. Saat beberapa orang berbicara di sini, sudah ada orang yang berdiri satu demi satu di sisi para kaum pemuda, lalu melaporkan informasi setiap cabang perusahaan kepada Nyonya Besar Kusuma. Keluarga Kusuma hari ini, kantor pusat telah mencapai kerjasama yang solid dengan Maple Rain Real Estate. Sedangkan anak-anak perusahaan di bawah perusahaan induk ini secara alami mendapat banyak manfaat, jadi pada dasarnya situasinya semakin baik dan laba terus meningkat. Nyonya Besar Kusuma tersenyum cerah saat mendengarnya. Jika berlanjut terus seperti ini, maka status keluarga Kusuma di Kotano pasti akan meningkat dengan mantap. Bisa jadi sampai-sampai bisa tinggal di villa yang berada di Villa Cloud. Baik. Semua orang pun duduk dengan baik. Gelas ini untuk menyulang kalian semua. Nyonya Besar Kusuma berdiri dengan gemetar, lalu mengangkat gelas anggur di tangannya dan sedikit mengarahkannya ke arah kerumunan. Semua orang di keluarga Kusuma tidak berani menunda lagi dan mereka semua berdiri dengan tergesa-gesa menghadap ke arah Nyonya Besar Kusuma untuk bersulang. Setelah semua orang selesai minum, Nyonya Besar Kusuma tidak terburu-buru untuk duduk. Jika dia tidak duduk, tentu saja yang lainnya juga tidak duduk. Hari ini, mumpung semua orang ada di sini, aku sebagai Nyonya Besar memiliki suatu berita bagus untuk diumumkan. Nyonya Besar Kusuma memiliki senyum tipis di wajahnya. Semua orang memandang Nyonya Besar Kusuma dengan penuh harapan dan seketika Kiara pun terlihat sombong. Setelah Valentino melirik Kiara dan Nyonya Besar Kusuma secara sekilas, dia sudah bisa menebak sesuatu di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan. Hal yang paling konyol di dunia ini adalah ketika orang yang merasa dirinya hebat sendiri mengatakan sesuatu dan masih saja ada orang yang mau mempercayainya. Masalah pernikahan keluarga Kusuma dengan keluarga Wijaya telah disetujui. Nyonya Besar Kusuma mengumumkan sambil melihat orang sekeliling. Semua orang tercengang sejenak dan kemudian terdengar sebuah tepuk tangan yang meriah. Astaga, benar-benar telah disetujui, hebat. Di zaman kuno, keluarga Wijaya itu adalah garis keturunan keluarga kerajaan yang sebenarnya. Tidak sederhana. Gadis dari keluarga Kusuma yang memiliki keberuntungan semacam ini, ternyata bisa-bisanya dicintai oleh seorang tuan muda dari keluarga Wijaya. Aku mendengar selama ini bahwa itu sepertinya Kiara, tapi aku hanya mendengar gosip saja. Semua orang di keluarga Kusuma berbisik dan melirik Kiara dalam waktu yang lama. Kiara pun menerimanya dengan ekspresi bangga dan tenang. Itu benar. Yang disukai oleh tuan muda dari keluarga Wijaya adalah Kiara. Puluhan miliar hadiah mahar yang dikirim sebelumnya juga akan diberikan kepada Kiara. Nyonya Besar Kusuma tersenyum ringan dan berkata lagi. Suasana menjadi ribut. Ternyata itu Kiara, jadi bukankah derajatnya pun akan meningkat juga. Namun, hal ini juga bukanlah suatu yang pantas diherankan. Di antara semua gadis di keluarga Kusuma, tidak ada yang bisa membantah bahwa Angel adalah wanita tercantik pertama. Selain Angel, yang paling cantik adalah Kiara. Jani memang tidak buruk, tapi bagaimanapun, usianya sedikit lebih muda, jadi dibandingkan dengan Kiara, masih terlihat sedikit kurang menarik. Angel sudah menjadi istri orang, jadi tentu saja tidak mungkin bagi keluarga Wijaya untuk menyukainya, jadi Kiara lah yang paling mungkin disukainya. Oh, ada Kiara yang bisa menambahkan kehormatan bagi keluarga Kusuma. Bagus sekali. Ketika Kiara masih kecil,
Aku melihat bahwa anak ini tidak biasa. Seperti yang diharapkan, dia ternyata akan keluar dari keluarga Kusuma untuk menjadi nyonya muda dari keluarga Wijaya. Dengan adanya Kiara yang menjadi nyonya muda dari keluarga Wijaya, maka keluarga Kusuma pun akan mendapatkan bantuan besar. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Kusuma menyanjung orang tuanya Kiara dan Kiara. Kiara yang dicintai oleh tuan muda dari keluarga Wijaya, seperti selir yang dipilih oleh kaisar di zaman kuno, masa depan cerah seketika. Keluarga besar yang menakutkan seperti keluarga Wijaya, bahkan jika hanya seorang bawahan saja, statusnya bisa lebih tinggi daripada banyak orang bangsawan, apalagi Kiara yang akan menjadi nyonya muda dari keluarga Wijaya.